Seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diduga terlibat kekerasan seksual. Guru besar di Unpad diduga melecehkan mahasiswi Fakultas Keperawatan di Universitas Pajajaran. Diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi program pertukaran. Dari ini kayaknya kita nggak asing ya dengan berita kekerasan seksual di area kampus, terlebih lagi setelah mencuatnya berita kekerasan seksual di Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Berita ini tuh langsung meledak dan dibicarakan di mana-mana karena semua orang tuh nggak akan expect dan terkejut kalau ternyata universitas ternama seperti UI itu memiliki mahasiswa yang nggak bermoral hingga melakukan kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Lalu semenjak munculnya berita kekerasan seksual di area kampus, terlebih lagi di Universitas Indonesia, banyak sekali berita-berita kekerasan seksual yang ternyata terjadi di kampus manapun, termasuk universitas-universitas yang top, yang masuknya aja tuh butuh usaha. Rasanya tuh kayak aneh karena seharusnya mahasiswa itu terdidik dan terbina, bukan melakukan kekerasan seksual atau melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Lalu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang merasa belajar aja tuh kayak gak ada rasa amannya. Banyak mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi itu ngerasa kayak area belajar saat ini tuh bukan lagi area termasuk aman karena mereka tuh ngerasa was-was, takut ternyata temannya melakukan pelecehan seksual kepada dirinya ataupun sekedar catcalling. Jadi area kampus itu tidak lagi sekondusif seperti dulu. Rasanya untuk belajar atau berdiskusi aja tuh selalu ada yang mengawasi atau adanya ancaman yang tak terlihat. Aku Salsa Alisha Rahayu dengan NIM 14056251118. Pada video narasi singkat ini, aku akan mengangkat tema dengan tema mengapa predator masih aman dan berkeliaran di area kampus, terutama di kampus-kampus top ternama. Kampus-kampus top ternama, kita semua tahu ya bagaimana persaingan-persaingan masuknya yang begitu ketat. Bahkan akhir-akhir ini pun masih ada berita tentang penjoki yang rela dibayar mahal untuk meloloskan kliennya di universitas-universitas ternama. Seperti yang kita tahu dan kita percayai, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin berada perilakunya. Tapi setelah melihat berita-berita kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini, apakah hal-hal tersebut masih diyakini masyarakat bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga adab seseorang? Apa yang kami nyangka di balik prestis dan deretan publikasi internasional tersimpan sebuah rahasia kelam yang berusaha dibungkam banyak suara. Sebuah pola yang begitu mengerikan di mana predator seksual justru menemukan tempat paling aman untuk bersembunyi, bukan di sudut-sudut kota ataupun di gelapnya jalanan, tapi di ruang kelas, ruang organisasi, hingga ruang bimbingan dosen. Sehingga pada hari ini masyarakat bertanya-tanya, mengapa institusi pendidikan tinggi malah menjadi sebuah safe haven atau area yang paling aman bagi para predator seksual? Mereka bertanya-tanya, apakah pendidikan moral saat ini sudah tidak berfungsi lagi sehingga mahasiswa dengan santai dan aman melakukan kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya? Lebih jauh, kita harus meluruskan satu hal, kekerasan seksual itu bukan sekedar masalah nafsu yang tak tertahan, tapi bagaimana kekerasan seksual itu sebuah masalah tentang kekuasaan. Bagaimana seseorang predator itu menguasai target atau korbannya. Begitu pula yang terjadi pada lingkungan kampus. Bukan semua lingkungan kampus, tetapi yang pernah terjadi adanya kekerasan seksual. Pada area kampus, mungkin kekerasan seksual muncul dalam banyak sekali spektrum yang luas dan beragam. Ia bisa dimulai dari hal-hal yang sering kita anggap remeh seperti catcalling koridor, lelucon seksis di grup WA, hingga komentar tidak pantas tentang tubuh rekan mahasiswa. Namun jika ini dibiarkan, ia akan tumbuh menjadi paksaan seksual, manipulasi dalam hubungan, hingga pemerkosaan. Hal itu terjadi ketika ada satu pihak yang merasa memiliki hak untuk melanggar batasan tubuh orang lain tanpa persetujuan. Hal itu yang termasuk menjadi masalah kekuasaan. Di kampus, dampak bagi korban sangatlah fatal. Ini bukan hanya soal trauma fisik dan psikis, tapi banyak korban yang rela merenggut nyawa mereka sendiri. Akibat mereka tuh merasa malu dan terbayang-bayang akan trauma yang pernah terjadi. Sedangkan pelaku seringkali tetap melenggang tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Mereka bisa menyelesaikan skripsi mereka dan merayakan kelulusan mereka tanpa adanya rasa penyesalan dalam diri mereka. Karena bagi mereka itu adalah sebuah kepuasan karena pernah menjamah tubuh seseorang tanpa izin. Alasan para predator seksual masih memiliki safe haven di area kampus karena relasi kuasa yang feodal di dunia akademik itu sangat hierarkis. Mahasiswa butuh nilai dari dosen,
junior butuh koneksi dari senior di organisasi. Sehingga predator memanfaatkan ketergantungan ini. Mereka tahu korban akan berpikir 1000 kali sebelum melapor karena taruhannya adalah masa depan sendiri. Sehingga para predator seksual mengambil kesempatan tersebut untuk menguasai tubuh seseorang. Hal ini tanpa sadar membuat Pak kampus melindungi predator demi menyelamatkan alma mater mereka sendiri. Lantas, jika sudah seperti ini, para mahasiswa serta masyarakat berharap pihak kampus dapat bertindak lebih tegas lagi. Pertama, seperti kampus harus memiliki sistem penanganan yang independen, seperti Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Satgas ini tidak boleh diisi oleh orang-orang yang tugas utamanya hanya menjadi citra rektor saja. Mereka harus independen serta berpihak pada korban, menyediakan layanan psikis, dan menjamin kerahasiaan identitas korban sejak pertama kali korban melapor. Lalu, kedua adalah sanksi tanpa pengecualian. Tidak ada orang yang terlalu penting untuk dihukum, baik itu mahasiswa yang menjadi peraih medali internasional maupun profesor dengan ribuan sitasi. Jika sudah terbukti melanggar, sanksi harus ditegakkan secara tegas, mulai dari skorsing hingga pemecatan harus dilakukan tanpa kompromi. Lalu yang terakhir, perlunya edukasi konsen secara masif. Pengetahuan tentang batasan tubuh dan konsen harus menjadi bagian dari kurikulum wajib, bukan sekedar materi tambahan saat ospek yang cepat dilupakan. Serta perlunya membangun kultur di mana saksi mata berani bicara dan tidak membiarkan normalisasi kekerasan seksual itu terjadi di area kampus. Akademik yang mentereng tidak ada gunanya jika didapat dari tempat yang membiarkan anggotanya terluka. Kampus top tidak berhak menyandang status terbaik jika mereka gagal menjadi tempat yang aman bagi mahasiswanya. Berpihak pada korban bukanlah cara untuk mengancam atau menghancurkan institusi. Justru itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan integritas dunia pendidikan kita. Karena pada akhirnya, peradaban tidak diukir dari seberapa pintar orang-orangnya, tapi dari seberapa besar rasa aman yang diberikan kepada mereka yang paling rentan. Mari kita berhenti menormalisasikan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Mari mulai mendengar para korbannya.